Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Fatur Rahman Jawa. Pada kesempatan kali ini Pulau Sowan datang dalam pun Gus Ali Jotek menika Sekjen Baranusa Barisan Adat Tradisional Adat Raja Sultan Nusantara. Nah, niku nggih Barisan Adat Raja Sultan Nusantara, dan beliau Gus Ali Jotek juga keturunan dari Mataram. Sangibar yang ke-7. Bukan dari Mataram, dari Mbah Hasan Mimbar yang ke-7. Nah, di sini kita akan membahas tentang dalam kondisi pandemi COVID-19, dampak dari kawal pandemi ini terhadap budaya Nusantara. Nah, itu kita akan membahas tentang COVID-19 dampaknya terhadap budaya di Nusantara. Dan nggih, nuwun sewu Gus menika monggo niku dos pundi pandanganipun panjenengan terhadap kahanan yang semacam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adanya peristiwa pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia bahkan di penjuru dunia ini, kami di Barisan Adat Raja Sultan Nusantara merasakan dampak yang luar biasa, sehingga apa yang menjadi tujuan kami dalam organisasi Barisan Adat Raja Sultan Nusantara itu ada beberapa agenda yang tertunda, dari agenda nasional, agenda kegiatan yang seharusnya kita melakukan konsolidasi di berbagai adat budaya Nusantara. Bahkan tahun ini memang rencananya Baranusa akan menjadikan merumuskan konsep-konsep untuk musyawarah nasional terkait dengan keberadaan budaya Nusantara, yang dimana Baranusa ini akan memberikan rekomendasi. Kemarin Ketua Umum atau Panglima Baranusa yaitu Yang Mulia Sultan Iskandar Mahmud Badarudin memberikan tugas kepada saya untuk membuat konsep itu, karena negara ini sudah, kalau kita melihat, sudah rapuh dengan adanya rapuh dalam arti ideologi yang sudah terhadap budaya atau ideologi di luar. Nah, hari ini yang menjadi tren adalah tentang ideologi Ekstrim yang begitu luar biasa kelasnya, yang dibenturkan kepada negara NKRI. Satu-satunya kekuatan yang masih kuat adalah tentang budaya adat istiadat dan kekayaan yang ada di Nusantara ini, yaitu melalui Raja Sultan. Jadi kami melihat bahwa perlu adanya rekomendasi yang akan kita berikan kepada pemerintah pusat ke depan dengan Baranusa ini, karena saya menyampaikan bahwa warisan adat Raja Sultan Nusantara adalah bentengnya Raja Sultan, bentengnya keraton dari Nusantara. Jadi Baranusa ini didirikan oleh Yayasan Raja Sultan Nusantara. Jadi Yayasan Raja Sultan Nusantara itu adalah yayasan yang di dalamnya semua Raja Sultan, pemangku adat, penginjil, yang semuanya notabene adalah tokoh adat yang ada di wilayah masing-masing. Itu ya Rasudra. Jadi ya rajanya di situ, sultan rajanya di situ. Terkumpul jadi satu ya Rasudra. Akhirnya membentuk yang namanya Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara, yang di situ sebagai para pemikir-pemikirnya, para cendekiawan yang sudah memikirkan tentang keberadaan ke depan, bahwa kita mempunyai potensi yang luar biasa. Nah, Baranusa ini sebagai benteng dari kekuatan yang ada di kerajaan, kesultanan, dan semuanya. Dan kami akan mengajukan kepada pemerintah pusat bahwa benteng ini tolong menjadi bagian daripada negara untuk antisipasi ancaman-ancaman baik ideologi, ancaman-ancaman baik gerakan-gerakan yang sifatnya melemahkan NKRI gitu.
Jadi saya melihat bahwa barisan adat Raja Sultan Nusantara ini semuanya berkomitmen bahwa kita akan membentengi semuanya Raja Sultan, keraton, kerajaan, pemangku adat yang ada di Nusantara. Jadi bila ada yang mengancam NKRI pasti juga akan berhadapan dengan Raja Sultan dan Baranusa. Nah, maka dari pemerintah pusat harus memikirkan yang namanya aturan-aturan yang sifatnya itu, kalau menurut saya bagian daripada presiden itu membentuk yang namanya Dewan Pertimbangan yang khusus dari unsur Raja Sultan. Itu harus penting. Jadi ataupun badan ideologi Pancasila itu harus dari bagian Raja Sultan. Sehingga hari ini kita sudah merancang itu karena dampak COVID-19 ini akhirnya kita hanya melakukan konsolidasi secara virtual. Nah, sehingga yang saya lihat di masyarakat sekarang dampak yang luar biasa adalah tentang perekonomian dan sebagainya. Nah, ini harus diantisipasi. Saya melihat, kita lihat masa-masa yang lalu bahwa di masing-masing wilayah itu punya lumbung pangan masing-masing waktu itu. Bahkan kalau yang namanya Kasepuan Majen itu dulu ada tempat lumbung pangan, tempat padi. Kalau di Majen di sini dulu, di Pendopo itu dulu orang-orang Majen itu dulu setornya itu bukan uang. Waktu tahun 79 ke bawah itu kalau panen beras ya kasihkan beras, panen jagung kasihkan jagung, itu sesuai dengan masyarakat ya. Masyarakatnya. Nah, itu saya lihat dulu itu mampu coba. Nah, sekarang kenapa tidak mampu? Sekarang ini menjadi PR negara nanti ke depan. Kalau pandemi COVID-19 ini nanti terlalu sulit bagi negara untuk menyelesaikan, tolonglah kita ke Raja Sultan nanti dia bisa memberikan suatu solusi. Ya, solusi. Jadi Raja Sultan di Indonesia ini masih banyak yang memang peduli terhadap NKRI masyarakat ya. Bahkan dulu saya pernah diminta oleh Panglima Besar Baranusa untuk membuat surat instruksi kepada seluruh Baranusa di Indonesia bahwa terkait adanya rencana untuk memisahkan diri dari NKRI dulu, bahwa adanya politik yang luar biasa itu Baranusa yang di depan waktu itu. Sehingga sekarang kalau kita melihat bahwa Baranusa ini menjadi bagian daripada negara, maka kami mohon kepada pemerintah pusat untuk memikirkan. Nah, jadi untuk NKRI ini akan lebih kuat lagi kedaulatannya dan semua permasalahannya. Jadi libatkanlah Raja Sultan yang nanti di situ akan dimintai sebuah pertimbangan yang nanti dipakai untuk haluan ataupun kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, ini yang belum dipakai. Jadi sehingga keberadaan organisasi Yara Sutra, Baranusa, MCKN sudah lengkap sekali. Membutuhkan apapun yang dibutuhkan, cendekiawannya juga ada, wilayah adat budayanya ada. Nah, bahkan di Yara Sutra itu ada beberapa ratus Raja Sultan yang sudah bergabung. Nah, jadi Baranusa dan MCKN ini sebagai kakinya, kaki kanan dan kaki kirinya. MCKN itu kaki kanannya, Baranusa kaki kirinya. Dari itu. Nah, jadi berjalan seimbang. Jadi sehingga saya yakin, saya optimis terhadap keberadaan Raja Sultan yang ada di Nusantara, keberadaan adat istiadat, bahkan keberadaan wilayah budayanya. Nah, maka dari itu saya minta kepada pemerintah pusat segeralah membentuk suatu rumusan tentang aturan di mana peran Raja Sultan ini bagaimana. Mohon maaf, Raja Sultan itu bukan penguasa wilayah kecuali Yogyakarta, masih istimewa. Tapi Raja Sultan yang ada di Indonesia ini mempunyai kewilayahan adat istiadat, budaya, semuanya wilayah di melalui Raja Sultan. Jadi tidak bisa lepas dari badan itu. Maka negara akan lebih kuat. Nah, terima kasih ya kepada Gus Ali. Itu tadi pandangannya terhadap COVID-19 ya Gus ya. Nah, ini sangat berarti Baranusa itu mempunyai peran vital, peran penting untuk keutuhan dan kekuatan NKRI. Nah, ini kita harus mendukungnya dan kita harus mensokongnya supaya ini benar-benar dapat berjalan ya sesuai dengan koridornya dan realnya. Dan dampak dari COVID-19 itu adalah dampak ekonomi yang harus
melibatkan Raja Sultan sebenarnya. ya yang harus melibatkan Raja Sultan untuk Antisipasi. mengantisipasinya gitu. Nah itu tadi ya wawancara saya singkat dengan Gus Ali Sotik tentang pandangannya tentang COVID-19. Terima kasih Gus Ali nggih. Wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.